Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu yang apabila seseorang meniatkannya karena Allah, duduknya dia di majelis ibadah, di majelis ilmu mencari ridha Allah, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut di antara yang dicintainya. Sebagaimana firman Allah dalam hadits qudsi, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya, wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang bermajlis karenaku. Syaratnya karena Allah. Nah, mencari ridha Allah. Dan ketika Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan persulit dia untuk bermaksiat. Allah akan permudah dia untuk beramal saleh. Dan kita sekarang bisa mengukur seberapa cinta Allah kepada kita dengan seberapa kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, seberapa kita dipersulit oleh Allah untuk bermaksiat. Andaikan sangat dipermudah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan khusyuk, dengan ikhlas, mutaba'ah, dipersulit dalam bermaksiat, ada saja rintangan, halangan untuk melampiaskan hawa nafsu, dan bisa seseorang meredam hawa nafsunya karena takut kepada Allah, maka sebesar itulah cinta Allah kepada hamba tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba dia dipersulit, ada saja rintangan untuk dia beribadah, untuk beramal soleh, tidak ada kekhusyuan dalam sholatnya, ya tidak ada isti'anah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan pula dipermudah dia untuk bermaksiat, maka setipis itulah, sekecil itulah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya hisab kita nanti di hari kiamat. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wasiyatus Sughra yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Siapa nama Ibn Taimiyah? Silakan. Ayo. Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Nah, Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibn Abdul Halim bin Abdissalam Ibn Abdissalam Ibn Taimiyah. Dihafal ya. Diingat nama beliau, nama Syekhul Islam, nama ulama-ulama. Karena tanda cinta seorang hamba kepada para ulama tentunya dengan dia
mengenali mereka sebagaimana kita mengenali mungkin ayah kita, ibu kita, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan mencintai ulama lebih daripada mencintai orang tua. Karena dengan sebab mereka kita mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ya. Dan almar ma'aman ahab yaumal qiyamah, seseorang bersama yang dia cintai nanti di hari kiamat. Tak kenal maka tak sayang, tidak mengenal maka tidak ada rasa cinta. Itu memang peribahasa Indonesia ya. Alhamdulillah, pada pertemuan lalu kita sudah membahas bagian terakhir dari penggugur dosa ya. Apa itu? Ada berapa penggugur dosa, amalan yang dapat menggugurkan dosa? 4. Ada 4. Yang pertama, tobat. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, amal-amal soleh. Yang terbagi menjadi 2 ya. Ada amalan khusus untuk dosa-dosa khusus. Kemudian ada amalan mutlak. Amalan apa saja dapat menggugurkan dosa. Kemudian yang keempat, musibah. Apabila bersabar. Ya, kalau seandainya ketika dia tertimpa musibah tidak bersabar, dia kesal, dia marah, maka untuk dia murka Allah. Ya, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang ridha maka untuk dia ridha Allah, siapa yang kesal, yang marah, maka untuk dia murka Allah. Ya, jadi musibah itu sebagai penggugur dosa apabila dihadapi dengan sabar, itu kuncinya ya. Baik. Di sana juga sebagaimana Ana pernah sampaikan, di sana juga ada beberapa penggugur dosa lain. Ya, Syekhul Islam di sini hanya menyebutkan 4 saja karena 4 inilah yang bisa diamalkan oleh seseorang ketika di dunia. Ya, ketika dia sudah meninggal nggak bisa lagi. Ya. Nah, yang kelima mungkin yang bisa menjadi sebab tergugurkan dosa yaitu amalan-amalan soleh yang pernah dia lakukan di masa hidupnya. Ya, amalan soleh yang pernah dia lakukan di masa hidupnya yang itu jariyah. Yang itu jariyah sekalipun dia sudah meninggal, terus amalan soleh tersebut mengalir kepada dia, dan setiap amalan soleh dapat menggugurkan dosa seorang hamba. Dan tidak semua amal soleh itu jariyah, begitu ya, yarhamukallah. Tidak semua amal soleh itu jariyah. Jariyah itu apa? Yang terus mengalir ya. Sebagaimana ada amal soleh yang jariyah, ada juga dosa yang jariyah. Baik. Nah, apa contohnya amalan soleh yang jariyah, Kang Surya? Apa? Doa anak yang soleh. Masya Allah. Doa anak yang soleh. Nah, kok bisa seperti itu? Karena dia mendidik anaknya dengan baik. Sampai anaknya ini ingat terus ayahnya, ibunya. Dia terus mendoakan kedua orang tuanya, bersedekah atas nama orang tuanya. Bahkan setiap apapun yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya, sholat, baca Quran, zikir, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan. Jadi amal soleh semua anak ini kembali ke orang tuanya. Gitu ya. Bukan artinya si anak dia menyerahkan amal solehnya untuk orang tua, enggak. Misalnya, ya Allah ini sholatku untuk orang tuaku, itu enggak ada dalilnya itu. Ya, itu enggak ada dalilnya. Ya Allah ini puasa untuk orang tuaku, itu enggak ada dalilnya. Al-Quran untuk orang tua, zikir sekian banyak untuk orang tua, enggak ada itu dalilnya. Tetapi bisa amal soleh dia si anak ini menjadi kebaikan untuk orang tuanya apabila orang tualah yang mengajarkan anaknya kebaikan itu semua.
Jadi ketika orang tuanya di dunia dia mengajarkan Al-Quran, Al-Fatihah misalnya. Nah, setiap Al-Fatihah yang dibaca oleh si anak ini kembali kebaikannya kepada orang tua, gitu ya. Setiap hari dia paling tidak membaca berapa kali itu Bang Felis? Paling tidak 17 itu paling minim ya. Nah, kembali kebaikan untuk orang tua, Al-Quran. Kemudian kalau Qul huwallahu ahad berarti sepertiga ya, ta'dilu thulutsal Quran. Setara dengan sepertiga Al-Quran. Itu dibaca kapan saja. Ketika 2 rakaat subuh, setiap selesai sholat, ya, setiap pagi dan sore sebelum tidur. Nah, ini udah berapa kali nih sepertiga Quran terus kembali ke orang tuanya. Setiap satu huruf yang dibaca Allah berikan satu kebaikan. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim saja 19 apa? 11 huruf kan? 190 kebaikan kembali kepada orang tuanya. Selain kembali juga kepada anak ini yang membacanya. Karena orang tuanya lah yang mengajarkannya seperti itu. Ya, zikir, sholat, akhlak mulia bisa kembali kepada orang tuanya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua apa itu? Abu Aba yang amalan jariah. Tadi doa anak yang soleh. Nah, yang kedua, sodakoh jariah. Sodakoh jariah itu khusus wakaf ya. Wakaf. Ya, seseorang dia membangun masjid, dia bangun pesantren, dia bangun rumah sakit untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin itu namanya sodakoh jariah. Ya, bukan makanan nih, bukan sesuatu yang habis. Ya, sodakoh mushaf boleh, yang tidak habis lah. Nah, kitab, sodakoh kitab, iya betul, wakaf kitab maksudnya. Wakaf Quran, wakaf kitab untuk para tulabul ilm, misalnya mereka perlu kitab akidah, ya. Misalnya perlu kitab Wasiyatus Sughra nih. Nah, nanti ini wakaf. Dibagi-bagiin, niatnya wakaf. Boleh. Nah, kemudian terlebih yang dimanfaatkan itu untuk dihafal oleh para penghafal Quran, para penghafal hadis ya. Sodakoh jariah, bukan makanan Anda bilang tadi. Kenapa? Karena itu habis nih, makanan itu cepat habis, nggak bisa dikatakan sodakoh jariah. Tetapi yang bersedekah dengan makanan itulah seutama-utama Islam. Jadi masing-masing ada keutamaannya. Ya, seperti atau sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul islami afdal, dalam riwayat ayyul islami khair. Islam apa yang paling afdal ya Rasulullah? Islam apa yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, tut'imut ta'am. Engkau membagi-bagi makanan. Ya, bagi-bagi makanan, minuman, itu adalah amalan termasuk dari Islam terbaik pada seseorang. Ya, siapa? Anda pernah ceritakan kalau nggak salah, Muhammad ibn Abdullah Al-Hakim, seorang ulama yang dia terkena musibah, terkena penyakit. Ya, kudis di wajahnya membesar seperti itu sampai ya dia bersedekah dengan air minum. Siapapun orang yang minum silakan ambil saja minum, dan dia niatkan itu untuk juga menyembuhkan penyakitnya, sembuh ya, karena Rasulullah SAW bersabda, dawu mardakum bisadaqah, obatilah orang sakit kalian dengan sedekah ya. Tapi ini bukan sedekah jariah ya, ini masuknya bukan sedekah jariah yang terus mengalir, enggak, tetapi dia mendapatkan pahala yang sangat besar. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menggugurkan dosa, meruntuhkan dosa, yang menggugurkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada para wanita, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Wahai
sekalian wanita, banyaklah kalian bersedekah. Karena aku melihat kalian itu kebanyakan penghuni neraka. Ya Rasulullah, wa ma lana aktsar ahlin nar. Kata salah seorang sahabiah, ya Rasulullah, kenapa kok kami yang menjadi kebanyakan penghuni neraka? Kata Rasulullah SAW, tukthirna la'na wa takfurna al-ashir. Ya, karena kalian tukthirna la'na, banyak ngeluh, banyak gerutu, banyak ngomel, ya terkadang ngeluarin kata-kata nggak baik dari lisan. Wa takfurna al-ashir, dan kalian mengkufuri suami. Ya, berbuat baik selama 1 tahun hilang karena satu kesalahan yang dilakukan oleh suami. Baik, itu takfurna al-ashir. Kemudian mereka bersedekah. Jadi karena sebab dosa-dosa tersebut, itu kan dosa besar sebenarnya. Itu bisa digugurkan dengan apa tadi? Dengan sedekah, gitu ya. Baik. Nah, tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah sedekah jariyah itu yang tidak habis. Tadi seperti wakaf, mungkin masjid perlu cat, masjid perlu genteng, ya, satu genteng, satu sak semen kita kasih 60.000 kita beli, ini untuk masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan untuk Allah rumah di surga, siapa yang membangunkan untuk Allah rumah di dunia, man bana lillahi masjidan. Siapa yang membangunkan untuk Allah masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuk dia istana di surga, bukan rumah lagi tuh. Ya, walau kamafhasi qutah. Dalam riwayat walau kamafhasid mafsad, walau ka mahfasid qutah. Apa itu? Sarang burung. Walaupun sebesar sarang burung. Mana ada masjid sebesar sarang burung? Maksudnya di sini bersaham. Seseorang ketika bangun masjid, ya 60.000 rupiah dia keluarkan untuk satu sak semen, udah lebih itu dari sebesar sarang burungnya enggak? Ya, kata Rasulullah, walaupun mafhasid qutah, walaupun sebesar sarang burung kalian bangunkan masjid, maka Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Tapi ada pemahaman yang Allah menurut Anda nggak benar ya. Yaitu gimana? Jadi ada sebagian, dan ini kebanyakan ya nggak perlu lanjutkan lah ya. Jadi ada sebagian orang berpemahaman kalau bangun masjid itu maunya sendirian aja, nggak mau rame-rame, nggak mau bareng-bareng. Ya, kenapa? Karena nanti bisa jadi istananya bareng-bareng nanti di surga. Ya nggak kayak gitu juga ya. Nggak seperti itu. Walau kamaf hasil foto, ini dalil bahwasanya setiap berapapun yang dia keluarkan untuk rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tetap bangunkan untuk dia masing-masing istana di surga. Siapa yang menahan Allah? Orang yang paling terakhir masuk surga aja dalam keadaan dia sudah terbakar habis, yang dia sudah lama nunggu di luar surga untuk masuk surga, Allah berikan untuk dia 10 kali lipat dunia. Bukan 1-2 hektar tanah tuh di surga tuh. 10 kali lipat dunia, dan Allah ingatkan, uzkur engkau di dunia pernah ingin ini, apa yang dia inginkan ketika di dunia, Allah berikan semua itu di surga. Masa untuk masjid bareng-bareng istana, ya enggak ya. Nah, jadi sedekah jariyah, ya, jembatan, jalan yang itu wakaf untuk kemaslahatan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga apa? Ya, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang bisa kita lakukan sekarang ini. Ana bilang jihad yang real zaman kita sekarang ini adalah menebar ilmu, ya, dan setiap kita bisa berdakwah dengan kita menyebarkan poster-poster kajian, dengan kita menyebarkan poster-poster hadis, ya, flyer-flyer ilmu agama tentang adab, tentang akidah, tentang fikih, ya enggak?
banyak di sana itu saudara-saudara kita, mereka itu terkadang jatuh pada hal yang itu maksiat seperti riba atau khamr atau mereka pacaran ini dan itu karena mereka tidak tahu, bukan karena mereka tidak mau tuh. Karena kurangnya yang menyampaikan hak ini kepada mereka. Bukan karena mereka tidak mau melakukan syariat tersebut. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan zahimhum zahim, apa bahasa Arabnya macet? Musdahim. Bahasa Arabnya macet apa? Zahma. Ya, zahma, padat. Kata Syekh Utsaimin, zahimhum fil internet. Ya Syekh, boleh nggak kita berdakwah di internet? Karena mereka orang-orang kufar banyak melakukan dakwah mereka atau merusak kaum muslimin lewat internet. Zahimhum, padati mereka dengan kebenaran di internet itu. Ya, maksudnya sebar kebenaran di internet itu. Ini diantara bentuk dakwah kita yang bisa kita lakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Baik. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, tadi ya, ilmu yang bermanfaat, sedikit sudah singgung tadi kan. Ya, apa saja yang kita sampaikan dari al-haq, dari kebaikan, maka pahalanya kembali kepada kita, dan orang-orang yang melakukan apa yang kita sampaikan, dia berpahala dan pahalanya pun sampai juga kepada kita. Baik. Nah, ini 3 sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada hadis yang lain ya, sebenarnya 3 ini bukan pembatasan sebenarnya. Di sana ada hadis yang lain, yaitu seperti seperti membuat sumur. Ya, membuat sumur. Ini sedekah jariah juga nih. Membuat sumur untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemudian membuat sungai. Terkadang ada sungai irigasi yang seperti itu termasuk dari sedekah jariah juga. Kemudian termasuk dari amalan yang tidak akan putus ketika seorang sudah wafat sekalipun. Kemudian dia yang wakaf mushaf, kemudian dia yang menanam pohon-pohon. Ya, menanam pohon-pohon. Kalau dalam riwayat disebutkan pohonnya pohon kurma. Ya, agar manfaatnya itu bisa untuk kaum muslimin, kan umurnya ratusan tahun pohon kurma itu. Tapi setelah dia meninggal, kaum muslimin masih bisa mengambil manfaat dari pohon tersebut. Ya, nah terus kebaikan mengalir kepada dia. Anda lupa ada berapa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Apabila seorang insan wafat, maka terputuslah amalnya kecuali yang 3. Ini yang kelima, berarti kalau kita tambahkan dengan ini yang kelima, yaitu yang dapat menggugurkan dosa seseorang setelah dia meninggal, yaitu amal solehnya yang pernah dia lakukan ketika di dunia ya. Kemudian di antara yang dapat menggugurkan dosa seseorang setelah dia meninggal adalah disolatkan jenazah. Disolatkan dengan solat jenazah oleh 40 orang dalam riwayat, oleh 100 orang dalam riwayat. Dua-duanya sahih. 40 orang, 100 orang ahlu tauhid, kata Rasulullah SAW, yang mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun. Mereka yang nggak ngomong demi Allah, demi Rasulullah, ya, yang tidak jatuh pada syirik besar, yang tidak jatuh pada syirik kecil, atau mereka yang pernah jatuh tapi mereka bertobat dari itu semua. Nah, maka si mayit dia akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan disolatkan dengan solat jenazah. Abdullah bin Abbas pernah ya terjadi atau beliau tertimpa musibah, anak beliau meninggal. Kemudian beliau bilang kepada orang-orang, apakah sudah berkumpul 100 orang? Belum, ditunggu dulu. Sudah berkumpul belum 100 orang? Sudah. Kemudian dilaksanakan sholat jenazah. Ya, tadi berharap mendapatkan syafaat, ya, berharap mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian
Di antara yang dapat menggugurkan dosa adalah doa anak untuk orang tuanya. Kalau tadi secara eh, nas dari hadis yang disebutkan di awal. Nah, ada juga hadis Nabi SAW ketika seorang ayah dia mendapatkan derajat yang tinggi. Dari mana ini ya Allah? Bistighfari waladikalak. Dengan doa istighfar dari anakmu untukmu, digugurkan dosanya, ditinggikan derajatnya. Ya, jadi doa anak ini khusus, lebih kepada orang tuanya. Maka ini diantara yang diingatkan terus, diajarkan juga. Ya, contoh, mereka ini perlu contoh. Kita sering doakan orang tua kita. Nah, mereka tahu tuh, ini abinya, uminya sering ngedoain orang tuanya. Nah, mereka pun seperti itu juga nih. Bagaimana mendoakan kita, bagaimana anak-anak kita mendoakan kita. Jangan kita hanya bilang doakan Nabi ya, doakan Umi ya, enggak. Tapi apa? Bagaimana kita contohkan itu sering-sering di hadapan mereka untuk kita mendoakan kedua orang tua kita. Bistighfari waladikalak. Nah, kata Rasulullah SAW, ketika si mayit ini atau seorang dia mendapatkan ampunan dari Allah, ditinggikan derajatnya, dia bertanya, kenapa? Ini dari mana ya Allah? Karena istighfar anakmu untukmu. Ya. Kemudian yang berikutnya disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah kedahsyatan yang ada di alam barzakh. Kedahsyatan yang ada di alam barzakh seperti doghta, yaitu tekanan tanah ketika si mayit baru dimasukkan ke liang lahat. Tidak ada yang selamat. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya ada yang selamat, maka yang lebih berhak untuk selamat terkena tekanan tersebut adalah Sa'ad ibn Mu'adz. Tahu Sa'ad ibn Mu'adz? Sa'ad ibn Mu'adz yang beliau meninggal ketika perang Uhud ya. Ketika perang Ahzab terkena panah tangan beliau, tapi beliau meninggalnya setelah menghukumi Bani Quraidah. Ya, bergoncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala karena meninggalnya Sa'ad ibn Mu'adz. Kata Rasulullah SAW, la mindil Sa'ad ibn Mu'adz khairu minad dunya wa ma fiha. Ya, sapu tangan ya atau tisu Sa'ad ibn Mu'adz di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Rasulullah SAW. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpin dari salah seorang pemimpin dari Ansor. Ya, banyak kebaikan. Beliau yang bilang, yang kemarin Anda bilang, di mana Anda bilangnya? Yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bermusyawarah dengan muhajirin, dengan Ansor, orang-orang Madinah, ketika datang kabar surat dari Abbas ibn Abdul Muttalib bahwasanya Madinah akan diserang. Ya, kata Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kita tunggu saja mereka di kota Madinah. Kita tahu lorong-lorong Madinah, kita bunuh mereka di lorong-lorong Madinah. Nah, kata sebagian orang-orang Ansor, pemuda-pemuda Ansor, enggak, kapan lagi kita keluar untuk menghadang mereka? Ya, ketika perang Uhud nih. Kalau orang Muhajirin semangatnya luar biasa, ya kita perang kita sih. Nah, ya, tapi Rasulullah tidak terlalu mendengar ucapan Muhajirin. Kenapa? Ini bukan negeri mereka. Madinah bukan negeri mereka. Mereka mau nggak mau akan apa? Berperang. Ya. Kata Sa'ad ibn Mu'adz, yang kau maksud kami ya Rasulullah? Yang kau maksud kami ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kami tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau wahai Musa dengan Rabbmu berdua sana berperang, kami di sini duduk, kami enggak mau perang. Kau saja berdua pergi sana. Ini luar biasanya ucapan Yahudi, subhanallah. Nah, tetapi yang kami katakan kepada engkau ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya, engkau pergi dengan Rabbmu ya Rasulullah berperang, sesungguhnya kami bersama kalian ikut berperang dengan kalian.
dengan ucapan Sa'ad bin Mu'adz itu semangatlah kaum muslimin untuk menghadang orang-orang Quraisy di Uhud. Nah ini keutamaan Sa'ad bin Mu'adz. Jadi kalau seandainya ada yang selamat ya dari tekanan tanah ketika seorang masuk kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz yang lebih pantas untuk selamat dari itu. Tapi kita semua berarti nggak ada yang selamat nih. Ya, ini yang pertama. Kemudian fitnah kubur itu dahsyat. Fitnah kubur itu dahsyat. Pertanyaan dari dua malaikat Munkar dan Nakir, ya sangat bagian dari siksa kubur bagi yang tidak bisa menjawabnya. Bagian dari siksa kubur. Nah, kata Syekh Sulaiman Ruhaili, kedahsyatan yang didapatkan oleh seseorang di alam kubur, ya, musibah demi musibah itu dapat menjadi sebab dikuranginya atau digugurkannya dosa seorang hamba. Nah, itu kata Syekh Sulaiman Ruhaili. Nah, ini pun disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Kemudian ahwal yaumul qiyamah, kemudian kedahsyatan yang terjadi di hari kiamat, seperti 50.000 tahun seseorang berdiri di padang mahsyar, kemudian bagaimana dia menerima qada, hisab, sirat, itu semua sebagai penggugur dosa seseorang. Ya, ini beberapa yang disebutkan oleh mereka para ulama, selain yang disebutkan 4 ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itulah yang menjadi penggugur dosa seorang hamba. Yang berikutnya bagian akhir dari hadis Mu'adz ibn Jabal, kata Rasulullah SAW, ittaqillah haitsu ma kunt, bertakwalah engkau wahai Mu'adz dimanapun kau berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah dosa itu dengan amal soleh karena itu dapat menggugurkannya. Ini sudah kita bahas. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nah, sekarang kita masuk pembahasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, ya ini baru menunaikan hak makhluk. Jadi hadis ini disebutkan 2 hak. Yang pertama hak Allah hendaknya ditunaikan, yang kedua hak makhluk. Ya. Nah, di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, falamma qada bihatainil kalimatain haqqullahi min amalin salih wa islahil fasid. Ya, menunaikan hak Allah dengan seseorang dia beramal saleh, bertakwa, kemudian menggugurkan dosa, itu memperbaiki yang rusak. Ya, ini semua hak Allah nih. Nah, yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, itu adalah hak manusia yang harus ditunaikan. Bagaimana kita harus berakhlak mulia kepada orang tua, bagaimana kita harus berakhlak mulia kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada saudara, kepada kerabat, kepada kaum muslimin secara umum, kepada pemerintah. Nah, wajima'ul khuluqil hasan ma'an nas antasila man qata'at. Ya. Dan akhlak mulia itu terkumpul pada engkau menyambung tali persahabatan, kekerabatan, kekeluargaan bagi yang memutusnya darimu. Jelas ini? Ya, engkau menyambung tali persahabatan, kekeluargaan, kekerabatan, rahim, ya, bagi yang sudah memutusnya darimu. Ini akhlak yang mulia nih. Ya. Kata Rasulullah SAW, yang namanya silaturahim itu siapa? Yang seperti apa? Silaturahim, ya? Enggak, apa maksud silaturahim? Ya? Bukan itu maksudnya. Silah di sini apa maksudnya silah? Ferry? Nah, yang putus, jazakallah khair. Itu yang dikatakan silaturahim. Ya, jadi kayak gini. Orang ada 3 jenis ya kata Rasulullah SAW. Di sini nggak disebutkan hadisnya. Nah, ada 3 jenis manusia itu. Yang pertama adalah dia yang
silaturrahim. Yang kedua, mukafi. Yang ketiga, qati'ur rahim. Ya, apa itu? Yang dikatakan silaturrahim adalah dia yang menyambung tali persaudaraan, tadi kekeluargaan, persahabatan yang mereka sudah memutusnya dari kita. Jelas ini ya. Ini yang dikatakan silaturrahim, menyambung rahim yang putus. Ya, menyambung persahabatan yang sudah putus, kekerabatan yang putus, kekeluargaan yang putus, nggak pernah lagi dia datang, nggak pernah kita menghubungi. Ya, bahkan lebih dahsyat daripada itu, kita coba sambung, dia mencela kita, kita beri hadiah, dia mencela kita. Ya, tidak didatangi, mencela, diberi, mencela juga. Jelas ini. Nah, ini ada sahabat seperti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, asiluhum wa yaqta'uni. Ya Rasulullah, aku sambung tali silaturahim kepada keluargaku, tapi mereka memutusnya dariku. Wah, dan aku memberi kepada mereka, tetapi mereka mencelaku. Kata Rasulullah SAW, andaikan benar apa yang kau katakan itu, maka engkau telah sumpah menurut mereka dengan bara api. Ya, dan itu maksudnya itulah yang dikatakan silaturahim, menyambung yang putus, gitu ya. Yang menyambung yang putus, gak boleh kita berhenti di situ. Kita harus terus datangi, kita harus terus hubungi, kita terus kasih hadiah dan yang lainnya. Nah, yang kedua tadi apa? Mukafi. Apa itu mukafi? Tahu mukafaah? Mukafaah. Ini mukafaah nih. Mukafaah itu sekufu, sekufu sederajat, setara ya. Ini harganya 2.000. Ini seberapa nih? 2.000, 1.500 teh. Kita kasih uang 1.500 setara dengan satu botol air ini. Ini namanya mukafaah. Jelas ya. Seseorang yang dia bekerja, hasil kerjaannya dia dalam satu hari diupah dengan sekian ratus ribu. Itu setara. Itu namanya mukafaah. Jelas itu ya. Nah, ini mukafaah. Mukafi di sini adalah seseorang, dia didatangi oleh saudara keluarganya, baru dia ngedatangi keluarganya. Dia dijenguk oleh saudaranya, baru dia ngejenguk saudara. Ini namanya apa? Mukafi. Tidak dikatakan silaturahim. Jelas ini ya. Dia hanya membalas kebaikan saudaranya saja kepada dia. Dia hanya membalas ziarah atau kunjungan saudaranya kepada dia, baru dia berkunjung. Kalau dia saudaranya dia nggak berkunjung, dia nggak berkunjung. Kalau saudaranya dia nggak ngasih hadiah, dia nggak ngasih hadiah. Nah, ini namanya apa? Mukafi. Dia datangi temannya, keluarganya, kerabatnya yang memang selalu menghubungi dia. Ini namanya apa? Mukafi, bukan silaturahim. Jelas ini ya? Yang ketiga adalah qati' ar-rahim. Qati' yang memutus tali silaturahim. Ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita nggak ingat itu. Kita putus, kita nggak pedulikan, kita tinggalkan. Nah, yang seperti ini qati' ar-rahim. Orang yang memutus tali silaturahim. La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga qati', orang yang memutus tali silaturahim. Ya, rahim itu kayak gini ya. Asalnya itu kenapa silaturahim? Kenapa dikatakan silaturahim? Karena kebanyakan adat ya, dekatnya kan sama bapak ya. Kebanyakan adat nasab. Semua itu kan dekatnya ke bapak. Nasab Arab seperti itu. Nasab perginya kemana? Ke bapak kan. Jadi mereka kurang untuk memperhatikan pihak ibu. Pihak ibu itu artinya rahim, zawil arham, yang rahim dari ibu. Rahim itu misalnya rahim ini ibu, pihak ibu. Ya, paman dari ibu, bibi dari ibu, sepupu dari ibu, nenek dari ibu, itu keluarga dari ibu. Itu namanya rahim. Ya. Nah, karena kurang terperhatikan mereka ini,
Yang biasanya orang-orang itu banyak adat, diantaranya adat Arab adalah mereka lebih memperhatikan keluarga dari ayah nih. Keluarga dari ayah nih. Makanya ada istilah silaturrahim. Menyambung keluarga ibu yang biasanya diputus dan dilupakan. Jelas ini, tetapi itu sudah menjadi istilah juga untuk menyambung tali kekerabatan, mau itu pihak ayah atau pihak ibu, kemudian persahabatan, kemudian kerabat umum atau keluarga inti seperti itu. Ya, ini asal kata dari silaturahim. Jadi bukan silaturahmi, jadi nggak silaturahmi, jadi nggak tahu artinya ya. Kalau rahim memang dari rahim. Misalnya pihak ibu, saudara seibu, akhli ada akh syaqir, ada akhli ab, ada akhli ada saudara kandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu. Yang boleh untuk menjadi wali nikah itu hanya akh syaqir dulu, ya, saudara kandung yang seibu sebapak dulu. Kalau nggak ada, baru saudara seayah. Nggak bisa saudara seibu untuk menjadi wali nikah. Memang lemah mereka ini gitu ya. Dalam nasab pun lemah. Makanya ada zawil arham, ada zawil furud, orang yang mendapatkan harta waris. Kalau nggak ada semua ini, baru pindah ke zawil arham, baru pindah ke pihak ibu nih. Sebenarnya pihak ibu nggak dapat nih, banyak nggak dapat nih. Seperti itu dalam Islam, ya. Nah di sini bisa bedakan antara tadi apa? Yang wasil artinya yang menyambung rahim, mukafik orang yang membalas, ya betul, yang membalas dengan setara. Yang ketiga apa? Qati'. Bisa bedakan ya. Nah di sini kata Syekh rahimahullah taala, kata Syekhul Islam, antasila man qata'a, yang namanya akhlak mulia itu adalah engkau sambung rahim atau engkau sambung tali kekerabatan, persahabatan, kekeluargaan yang mereka memutusnya darimu. Ini luar biasa ya. Ini sudah kita bahas di Qaidatun fi Sabr. Ya, enggak sembarang orang yang bisa seperti ini. Perlu kesabaran super untuk bisa apa? Untuk bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Keburukan yang mereka lakukan kepadamu, balaslah dengan yang ahsan, bukan dengan yang hasan, bukan dengan yang baik. Balaslah keburukan orang itu bukan, kata Allah, dengan ahsan, dengan yang terbaik yang engkau bisa lakukan untuk mereka. Bukan yang baik, yang terbaik yang kau bisa lakukan, ahsan. Ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyun hamim. Ketika ada adawatun, ya, ketika ada antara engkau dengan dia permusuhan, ya, karena sebab engkau balas dengan kebaikan, musuh tadi jadi wali kita, jadi pelindung kita, jadi pembela kita, karena kita bisa membalas keburukan dengan yang terbaik, bukan kebaikan, dengan yang terbaik. Maka musuh tersebut menjadi pembela kita, menjadi pelindung kita. Itu wali. Al-wali adalah al-mahabbah wan nusrah, cinta dengan pembelaan. Bukan hanya sekedar cinta, enggak, tetapi kita mencintai dan kita berikan apa yang kita punya itu untuk melindunginya. Ya, itu namanya wala, itu namanya wali. Seperti seorang ayah kepada anaknya, kayak gitu ya. Nah, wala yulaqqaha wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan tidaklah yang bisa melakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia yang benar-benar bersabar. Dan tidaklah yang bisa melakukan itu kecuali yang memang sudah Allah persiapkan untuk dia pahala yang sangat besar di akhirat. Jadi membalas keburukan dengan yang terbaik, bukan yang terbaik. Nah, dengan apa di sini? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, engkau sambung orang yang memutus tali silaturahim kepadamu dengan engkau salam. Dengan salam dulu, salam. Salam itu kalau diniatkan itu ibadah luar biasa itu. Dan doa yang sangat dahsyat. Salam itu, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai. Coba ini dahsyat ya. Nah, coba kalau dipikir aja, ini apa namanya? Berat. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Ini semua mafhum. Insya Allah, gak mungkin ada orang yang masuk surga, orang kafir gak mungkin ya. Orang Kristen masuk surga mustahil. Ada orang Yahudi masuk surga nggak mungkin. Ya, orang yang beriman. Maksud beriman di sini Allah sebagai satu-satunya sembahan, satu-satunya yang mencipta alam semesta. Mengimani Nabi sebagai Rasulnya, mengimani Al-Quran sebagai kitab suci. Ini semua tahulah anak TK, anak SD tahu nih ya. Nah, tetapi Rasulullah melanjutkan, wala tu'minu hatta tahabbu. Ya. Dan kalian tidak akan mencapai derajat iman yang sempurna kecuali kalian bisa saling apa? Mencintai. Tahabu, kalian saling mencintai. Nah, awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Apakah mau kuberitahukan kepada kalian sesuatu yang dengan itu kalian bisa saling mencintai? Iya ya Rasulullah, afsyus salama bainakum. Tebar salam di antara kalian. Nah, tebar. Kalau tebar itu pada satu titik atau tebar itu nyawernya. Kalau nyawer kan nggak mungkin nyawer di situ lubang itu aja, nggak mungkin kan. Jadi tebar, dia nebar kayak gitu. Tebar salam, afshu, ifsha. Ya ini ganti. Afshu salam, ini belum masuk isya. Nah, afsus salam, tebar salam di antara kalian. Maksudnya siapa yang kita kenal dan siapa yang tidak kita kenal. Tadi lanjutan hadis sebenarnya, enggak selesaikan ya. Ayyul islami khair ya Rasulullah. Ayyul islami afdal ya Rasulullah. Ayyul muslim afdal ya Rasulullah. Islam apa yang paling baik ya Rasulullah? Islam apa yang paling utama? Islam apa yang paling utama ya Rasulullah? Muslim apa yang paling utama? Ini lafaz-lafaznya nih. Lafaz-lafaz hadis ya yang disebut Bukhari, Muslim. Kemudian Rasulullah menjawab tut'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau bagi-bagi makanan. Engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Ya, jadi salam itu bisa menumbuhkan rasa cinta, kemudian tanda baiknya iman seseorang, ya Islam seseorang. Nah, kemudian nanti insyaallah pada ini kita sedikit akan buka apa makna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Wasiyatus Sughra li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Nah, seorang dikatakan soleh apabila dia bisa menunaikan hak Allah dan hak makhluk. Dua bagian pertama dalam hadis Mu'adz ibn Jabal adalah menunaikan hak Allah, dan satu bagian terakhir dari hadis Mu'adz bin Jabal adalah hak kepada makhluk. Nah, seseorang sebagian ulama mendefinisikan soleh itu adalah man adda hak Allah wa haqqal ibad. Seseorang yang dia menunaikan hak Allah dan hak hamba-hambanya. Nah, di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa jima'ul khuluqil hasan ma'an nas, dan terkumpul akhlak yang mulia pada manusia itu dengan antasila man qata'ak, adalah dengan engkau sambung persahabatan, kekeluargaan, kekerabatan bagi yang memutusnya darimu. Bagaimana cara menyambungnya? Bis salam,
dengan mengucapkan salam. Ya, tadi kita bahas tentang keutamaan menebar salam, bukan hanya kepada orang yang kita kenal saja, bahkan itu termasuk dari tanda hari kiamat. Seorang muslim dia mengucapkan salam kepada yang dia kenal saja. Seharusnya salam itu kepada yang dia kenal dan kepada yang tidak dia kenal. Nah, dan seseorang yang mengucapkan salam kepada saudaranya muslim itu tanda cinta seorang muslim pada saudaranya. Ya, karena terkandung pada kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makna yang luar biasa. Ya, yang pertama adalah Assalamualaikum. Assalam artinya adalah keselamatan, kesejahteraan. Di awal-awal mereka para sahabat ketika sholat mengucapkan Assalamu alallah. Ya, Assalamu alallah ketika salam, ketika akhir, ketika tasyahud akhir. Assalamu alallah. Kemudian Rasulullah menegur mereka. Fa innallaha huwa salam. Ya, Allah lah assalam itu. Di antara nama Allah apa? Assalam. Nah, Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Jadi di antara nama Allah adalah Assalam yang memberikan keselamatan. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan untuk Allah. Allah lah yang memberikan keselamatan untuk alam semesta ini. Jadi jangan kau katakan Assalamu alallah, kata Rasulullah SAW. Jadi at-tahiyatulillah wa salawat thayyibat Assalamu alayka ayuhan nabi. Nah, jadi Assalamu alayka ayuhan nabi, keselamatan untukmu wahai nabi dari Allah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, ini urutannya ya. Kalau kita mau berdoa, yang pertama adalah dengan kita memuji Allah. At-tahiyatulillah wa salawat thayyibat. Assalamualaikum. Nah, baru kedua kita bersolawat untuk nabi. Kemudian yang ketiga kita doakan diri kita dulu, baru kita doakan orang lain. Itu urutannya. Ya, sebelum kita doakan orang lain, kita doakan untuk diri kita dulu. Baik. Nah, di sini keselamatan itu datangnya dari Allah. Allah yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Keselamatan di dunia dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dari syirik, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan. Nah, dari keburukan, kejahatan, apapun bentuk hal-hal yang itu musibah untuk dunia dan akhirat, Allah yang melindunginya dari itu semua. Salam, itu mana salam ya? Di akhirat banyak lagi tuh. Banyak lagi di alam barzakhnya, belum di padang mahsyarnya. Ya, kita minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dari prahara itu semua. Ya, hari kiamat dahsyat, ahwal yaumil qiyamah, mengerikan. Baik. Assalamu alayka, assalamu alayka. Ya, keselamatan untukmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kita katakan salamullahi alaik, keselamatan dari Allah untukmu. Gimana kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur, wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian masuk rumah, maka ucapkan salam. Enggak ada orang sekalipun dalam rumah. Ya, enggak ada orang sekalipun. Kita buka pintu, kita mengucapkan salam. Wa idza dakhaltum buyutan, kalau andaikan kalian masuk rumah, fasallimu ala anfusikum. Ucapkan salam untuk diri kalian sendiri. Kalau enggak ada penghuni rumah, ucapkan salam untuk diri kalian sendiri. Fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah, sebagai bentuk penghormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mubarakah, yang salam tersebut sangat berberkah, thayyibah, dan sangat baik. Ya, banyak berkahnya kita mengucapkan salam itu. Assalamu alaikum, keselamatan untukmu, tadi keselamatan dunia akhirat dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullah. Apa warahmatullah? Warahmatullah, rahmat Allah itu dua. Ya, di dunia. Yaitu al-maghfirah fima madha
wal ismah fi mastaqbal, yaitu ampunan dari Allah untuk yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah mengampunimu dari dosa-dosa yang pernah engkau lakukan yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah ampuni itu semua. Wal ismah fi mastaqbal, dan mudah-mudahan Allah menjagamu untuk yang akan datang. Subhanallah, ini doa dahsyat ini. Wa rahmatullah. Ya, karena itu doa rahmah itu bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal saja, Allah yarhamu gitu ya. Atau apa istilah kita, almarhum. Almarhum boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak Bang Belis? Enggak boleh. Bang Belis kok ikutan tadi bilang boleh. Boleh ya? Ana cenderung pada pendapat yang membolehkan. Pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain, Syekh Abdurrahman dan yang lainnya. Almarhum artinya apa? Yang dirahmati ya, diambil dari kalimat rahima yarhamu marhum, yang dirahmati, yang diampuni, yang dikasih sayang, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang ketika kita mengatakan si fulan yang sudah meninggal almarhum sudah dipastikan rahmat Allah untuk dia? Enggak, itu masih doa. Masih doa. Ya, dan ini banyak dalam bahasa Arab ya. Bahkan fi'il madhi rahimahullah. Kita baca misalnya siapa? Tabi'in misalnya Al-A'mash rahimahullah. Kemudian Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, Urwah bin Zubair rahimahullah. Itu fi'il madhi itu. Fi'il madhi apa artinya? Lampau, yang sudah lampau. Itu memastikan enggak? Kalau lampau memastikan enggak? Memastikan kan? Nah, dan maksudnya bukan memastikan juga. Tetap maksudnya adalah doa juga. Tetapi inilah yang berjalan dalam bahasa Arab itu. Mau itu rahimahullah atau almarhum ya. Nah, karena itu kalau banyak orang mengatakan Allah yarhamu, Allah yarham. Nah, ini baru fi'il madhi, baru fi'il mudhari yang berharap Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kalau pakai fi'il mudhari enggak ada masalah. Tapi kebanyakan dalam kitab-kitab kita baca, mereka para ulama menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi seakan-akan sudah pasti Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, tapi itu juga bukan maksud mereka. Maksud mereka tetap mendoakan mudah-mudahan Allah merahmati mereka, kan begitu? Jadi kalimat almarhum demikian pula bukan artinya sudah dipastikan dia mendapatkan apa? Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya untuk dia, gitu maksudnya. Baik. Ini yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin ya, beliau benarkan pendapat ini dari sisi bahasa ya, dan dari sisi yang berjalan dari para salaf dulu seperti itu gitu. Nah, rahmah. Jadi rahmah wa rahmatullah artinya apa? Ampunan Allah untuk dosa-dosa yang telah lalu dan penjagaan untukmu yang akan datang. Maksudnya penjagaan di sini apa? Al-ismah di sini apa? Penjagaan tadi pertama kali yang Anda sampaikan ketika majelis tadi, yaitu apa? Hendaknya dipersulit untuk bermaksiat dan dipermudah untuk beramal soleh. Itu makna ismah. Ya, makna ismah. Maksum. Ada al-maksum, pernah dengar al-maksum? Ya, maksum itu orang yang terjaga, yang dijaga. Apa maksudnya dijaga? Dipersulit dia untuk bermaksiat, dipermudah dia untuk beramal soleh. Itu namanya maksum ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkahnya kepada antum. Apa berkah? Bahasa Arabnya kolam renang, apa? Birkah. Bahasa Arabnya kolam renang apa? Birkah. Ya, air yang tergenang itu semuanya, itu bahasa Arabnya adalah birkah. Ya, maksudnya air itu adalah kebaikan, bisa mendatangkan banyak kebaikan, kehidupan dengan air. Jadi tanpa air manusia mati, makhluk hidup mati. Tanpa air, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy." Di surat Al-Anbiya, kami jadikan dengan air segala sesuatu itu hidup.
nggak ada air, nggak hidup makhluk. Ya maksudnya manusia ya, manusia, jin, binatang nggak akan hidup. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di surat Al-Anbiya, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Ya, baik. Itu birkah. Kemudian kebaikan yang mengendap, kebaikan yang terus ada, dia nggak surut-surut nih. Ya. Barokal ibil, unta mabruk. Mabruk itu tahu mabruk? Unta duduk. Kalau unta duduk tuh mesti di situ aja dia. Dia nggak pindah-pindah. Kalau unta sudah dia punya biasa tempat duduk di situ ya, dia nggak pindah ke sana, enggak, dia pasti di situ aja. Karena itu dilarang seseorang untuk sholat itu kaburukil ibil, seperti seperti duduknya unta. Maksudnya unta di situ aja terus dia sholat di masjid di situ tempat duduknya. Ya, nggak boleh dalam Islam. Itu terlarang. Misalnya sejadah kan ada sebagian orang sejadah di situ aja, ya. Nah itu nggak boleh. Harus pindah-pindah. Baik. Nah itu Rasulullah melarang. Nah jadi buruk itu apa? Yang selalu ada. Itu namanya buruk, berkah, birkah, barokah. Jadi kebaikan melimpah, yang selalu melimpah, selalu ada. Itu barokah. Ya. Kebaikan yang melimpah dan selalu ada, nggak pernah berkurang. Nah, barokatullah dan berkah Allah untukmu, kebaikan yang melimpah untukmu di dunia dan di akhirat. Ya, coba ini bukan main doanya kan, daripada punten, ya punten nggak apa-apa, punten permisi gitu ya. Tapi jangan juga kita lupakan assalamualaikum, punten gitu. Ya, jangan hilangkan doa. Ya, kalau kita mendoakan saudara kita dengan doa terbaik tersebut, ya, di sana ada malaikat yang mendoakan kita. Sekarang mana yang lebih afdal? Memulai salam atau menjawab salam? Apa hukumnya memulai salam? Sunnah. Apa hukumnya menjawab salam? Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal, memulai salam atau menjawab salam? Memulai salam. Tadi mulai salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Iya betul, wajib, memang wajib. Jadi mana yang lebih afdal? Hah? Yang mulai. Kenapa yang mulai? Kita nanti akan bahas. Kalau Allah nggak cukup kayaknya waktunya. Pertanyaan yang kedua ya, yaitu amalan terbaik setelah amalan wajib itu apa? Tuh, amalan terbaik setelah amalan wajib. Pertanyaannya kan gitu, berarti amalan wajib tetap lebih baik daripada amalan sunnah kan begitu? Nah, ya enggak? Tetap yang mulai mengucapkan salam lebih afdal. Kenapa? Karena sebab dia mengucapkan salam, orang tersebut dia mengamalkan kewajibannya yang kembali amalan tersebut kepada orang yang pertama kali memulai mengucapkan salam. Gitu ya, jelas ya? Jadi tetap pahalanya kembali kepada yang pertama juga, pingpong. Nah seperti itu. Nah, ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Di awal Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menghasankan tambahan ini. Jadi ketika ada seseorang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan disunahkan untuk menjawab dengan yang lebih baik. Ya, nah di sana ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya dhaif sebenarnya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau pun rujuk dari asalnya beliau menghasankan menjadi mendhaifkan, ya, yaitu tambahan wa maghfiratuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Baik. Nah, jadi kalau kita bahas berkah panjang lagi sebenarnya. Jadi banyak kebaikan pada salam ya. Mana ada orang yang agama mana yang bisa salam seperti ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna. Mereka hasad, mereka membuat salam-salam yang enggak ada apa? Yang enggak ada dasarnya, yang dimirip-miripin dengan orang Islam. Islam agama sempurna. Coba.
sampai salam seperti ini, bertemu dengan sesama. Dan ingat ya, kalau kita nggak hidupkan sunnah ini, akan muncul yang disabdakan oleh Nabi SAW, yaitu ketika nanti dua orang Muslim bertemu, yang mereka sebut bukan salam lagi, ya, yaitu bahkan naudzubillah ya, celaan kepada orang tua. Ya, nanti akan ada seperti itu, naudzubillah. Baik. Antasila man qata'ak, yaitu akhlak yang mulia adalah engkau menyambung orang yang sudah memutus tali silaturahim kepadamu dengan mengucapkan salam. Menyambungnya dengan apa? Dengan salam. Ya, assalamualaikum. Wal ikram, dengan memuliakannya. Ya, dengan memuliakannya. Baik. Jangan sambil cemberut. Memuliakan dengan senyum, dengan memuliakan. Jadi seseorang dia bisa memuliakan saudaranya kalau dirinya merasa lebih rendah daripada orang yang ada di hadapannya. Seperti itulah cara rendah hati. Bagaimana ditanamkan, kata Abdullah ibn Mubarak, tanamkan kepada setiap orang yang ada di depan kita. Andaikan dia lebih tua dari kita, maka katakan kepada diri, dia sudah lebih banyak beramal soleh daripada dirinya. Ya, maka kita akan terus merasa lebih rendah daripada orang yang ada di hadapannya. Kalau itu lebih tua. Kalau lebih muda, katakan kepada dirinya bahwasanya dirinya sudah lebih banyak maksiat dilakukan daripada anak muda ini. Ya, dengan itu dia tetap merasa anak muda tersebut lebih afdal daripada dirinya. Itu kata Abdullah ibn Mubarak, cara atau tips diantara sebab untuk bisa tawadhu, untuk bisa rendah hati. Ya, rendah hati hukumnya wajib dengan sesama, rendah diri hukumnya wajib di hadapan Allah. Rendah diri itu untuk Allah, rendah hati itu untuk sesama muslim. Ya. Nah, wal ikram dengan memuliakannya. Jadi memuliakan orang dengan tidak merendahkannya, dengan tidak melecehkannya. Wad du'a lahu, mendoakan kebaikan untuknya. Ingat ya, wa du'a lahu. Pernah saya sampaikan dulu, ada doa lahu, ada doa alaih ya. Kalau doa alaih artinya mendoakan keburukan. Ya, doa lahu dengan banyak mendoakan kebaikan untuknya. Ini tanda bagaimana kita berakhlak mulia nih. Wal istighfar, dengan kita beristighfar untuk dia. Allahumma ighfir lahu. Ghafarallahu lak. Wasana alaih, dengan memujinya, ya, menyanjungnya. Ya, tapi di sini hati-hati juga ya. Maksudnya ketika saudara kita itu dia dia ini bisa muncul kiber, bisa muncul ujub karena sebab pujian kita kepadanya, maka ini dosa juga kita lakukan. Ya, kata Rasulullah SAW, laqad qasamta dhahra akhi. Engkau sudah patahkan tulang punggung saudaramu. Kalau seandainya kita memuji kepada orang yang dia mudah ujub nih. Dia mudah ujub, dia mudah sombong. Kalau kita puji di hadapan dia, ya tetap kita memuji dia, tapi jangan di hadapan dia. Ya, jangan di hadapan dia. Kalau di hadapan dia akan seperti itu, kita berdosa. Kita sudah membunuh dia dalam keadaan dia masih hidup. Gimana kita membunuh dia? Orang patah tulang punggungnya, mati kan? Gak ada yang hidup orang patah tulang punggung. Ya. Nah, kata Rasulullah, laqad qasamta dhahra akhi. Ya, bahkan kalau pujian tersebut berlebihan, kata Rasulullah SAW, gimana? Lemparkan tanah di atas kepadanya ya. Nah, jadi asana alaih, dengan kita memuji dia, menyanjung dia, ya. Kalau orang ini dia nggak peduli nih dengan pujian orang kepada dia, nggak apa-apa kita puji di hadapannya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, banyak pujian Rasulullah kepada beliau. Taib. Wasana alaih wa ziyarati lahu, dengan berkunjung kepadanya. Ya, berkunjung, ziarah. Wal mutazawirina fiyya, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya, wajib cintaku terlimpah
untuk mereka yang saling berkunjung karenaku. Tazawur. Ya, wa tu'ti man harabaka, dan engkau beri orang yang tidak mau memberi kepadamu. Dan engkau beri orang yang tidak mau memberi kepadamu. Dengan apa? Apa yang kau berikan kepada mereka? Ini yang kedua ya. Tadi kan menyambung silaturahim dengan salam, memuliakan, mendoakan kebaikan untuk dia, beristighfar, memujinya, berkunjung kepadanya. Kemudian yang kedua, engkau memberikan kepada orang yang tidak mau memberikan, yang tidak mau memberi kepadamu. Apa yang kau berikan kepada orang tersebut? At-ta'lim, yaitu ilmu. Ta'lim artinya apa? Majelis taklim. Jadi majelis bukan majelis taklim, majelis apa arti taklim? Arti taklim mengajar, mengajar. Ya, mau kemana? Mau taklim, berarti mengajar antum. Iya. Jadi allama yu'allimu ta'liman. Ya, mengajarkan ilmu, ya, mengajarkan itu allama. Kalau belajar ta'allama, ya ta'allamu, ta'alluman. Jadi majlis ta'allum. Mau kemana? Mau ta'allum dulu, berarti mau belajar. Mau kemana? Mau taklim, mau ngajar. Itu kalau bahasa Arab ya. Seperti itu, majlis taklim berarti majlis ngajar. Nah, di sini at-ta'lim, kata Syekh di sini, dengan engkau memberikannya ilmu, mengajarkannya kepadanya apa? Ilmu agama. Ini yang terbaik, hadiah terbaik. Maksudnya di sini apa? Seperti zikir. Ya, mereka dulu para sahabat itu saling memberi hadiah dengan hadis Nabi, dengan zikir. Seperti misalnya, lupa anak Ka'ab. Anda lupa, sahabat Nabi SAW, mereka bertemu, beliau bertemu dengan para tabi'in dan berkata, ala uhdi lakum hadiah, maukah aku berikan kepada kalian hadiah? Ini kan memberi ya, memberi nih. Apakah mau berikan kepada kalian hadiah? Iya. Iya, Anda lupa nih siapa ini, lupa. Nah, hadisnya muttafaqun alaih. Kemudian kata sahabat ini, kami dulu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad arafna kaifa nusallim 'alaika, kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah. Kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu, tetapi bagaimana cara bersolawat untukmu. Kemudian Rasulullah mengajarkan Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Maksudnya ini adalah hadiah yang diberikan oleh para sahabat kepada para tabi'in gitu ya. Kemudian antar sahabat nih, antar sahabat, misalnya Mughirah ibn Syu'bah bilang ke budaknya, tulis di imla, di dikte. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan setiap selesai salat, Allahumma antas salam minkas salam tabarakal jalali wal ikram, Allahumma la mani'a lima a'taita wal mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dikirim ke Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi Amirul Mukminin pada saat itu. Jadi memberi hadiah yang seperti itu nih, hadis Nabi. Jadi taklim di sini mengajarkan ilmu agama. Ya, seperti makan pakai tangan kanan, kemudian ya adab lah, adab tentang akidah, nggak boleh pakai jimat, nggak boleh pakai susuk. Ini luar biasa. Maksudnya yang paling terbaik yang diberikan kepada saudara kita adalah al-ilm, yaitu ilmu. Nah, wal manfaat, yang kedua adalah manfaat. Apapun yang bisa kita berikan untuk saudara kita, bisa dia mengambil manfaat dari kita. Ya. Nah, apapun itu ini umum sekali ya, entah itu bentuknya benda, entah bentuknya jasa, manfaat kita berikan untuknya. Wal mal, atau harta, kita berikan harta. Ya, subhanallah ya. Nah, ini yang kedua nih. Ya. Ini yang kedua. Ya, manfaat seperti bantu mengangkatkan barangnya, bantu menurunkan barangnya, membantu untuk mengurusi urusannya, itu manfaat. Wal mal, harta. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ta'fu amman zalamak. Nah, yang ketiga dari akhlak yang mulia di sini
engkau maafkan orang yang sudah menzalimimu. Engkau maafkan orang yang sudah menzalimimu. Fidamin, pada darah, au malin, pada harta, au irdin, pada kehormatan. Wa ba'du hadza wajibun wa ba'duhu mustahab. Sebagian yang disampaikan di atas itu adalah wajib, sebagian lagi hukumnya sunnah. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi kezaliman yang biasa dilakukan oleh seorang hamba kepada orang lain itu pada salah satu dari antara tiga hal ini ya. Kata Rasulullah SAW, Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram, sebagaimana haramnya hari ini, tanah ini, bulan ini. Nah, zulm, kezaliman. Ya, kita mungkin kita pernah dizalimi dari sisi darah atau harta atau kehormatan. Tapi ingat ya, jangan mengira kita ini hanya sebagai orang yang dizalimi saja, karena kita ini pun sangat mungkin atau pasti kita ini melakukan apa? Kezaliman. Kita zalim dan pun kita apa? Mazlum. Zalim dan mazlum. Nah, bagi orang yang menzalimi kita, akhlak yang mulia adalah memaafkan mereka. Ya, dan jadi sudah kita bahas waktu Qaidatun fi Sabr ya, bagaimana kisah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau dipukuli oleh Bakri namanya. Jadi ada seorang ajengan ya, ustadz lah dulu, ustadz di daerahnya, di daerah Syekhul Islam juga. Nah, dia membolehkan istighatsah kepada orang mati, berdoa kepada orang mati. Dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjadi satu kitab. Kitabnya udah setebal Al-Qur'an ini. Ya, sekarang dicetaknya setebal ini. Nama kitabnya adalah Al-Istighatsah atau Ar-Radd 'alal Bakri, bantahan untuk Bakri. Tahu Syekhul Islam membantah dia. Akhirnya dia Bakri ini pergi dengan berapa belas orang untuk memukuli Syekhul Islam di jalan. Ya, dipukuli. Dan Syekhul Islam, beliau bisa saja melawan. Ya, beliau bisa saja untuk membalas ya. Jangankan belasan orang, beliau bahkan mengomandoi kaum muslimin untuk memerangi Tatar. Siapa Tatar? Mongol. Ya, yang mau menyerang negeri kaum muslimin, Tatar. Ya, kata Syekhul Islam, kita pasti menang besok. Enggak, insya Allah kita menang besok. Enggak, kita pasti menang besok. Beliau enggak pakai insya Allah. Ya, kita pasti menang. Kaum muslimin ketakutan mendengar Tatar, mendengar Mongol itu takut nih. Karena sangat bengis mereka ini ya. Ya, dan sangat jahat mereka. Mereka enggak meninggalkan satupun musuh. Mereka bunuh semuanya. Mau perempuan, mau janin, dibunuh semuanya. Ya, dibakar rumah di sana, enggak, jahat banget. Jadi mereka mendengar Tatar itu takutnya kaum muslimin. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengomandoi gitu, memimpin mereka untuk memerangi Tatar. Kita pasti menang besok. Ya, bilang insya Allah, kita pasti menang besok. Ucapkan insya Allah. Kata Syekhul Islam, insya Allah tahqiqan la ta'liqan. Ya, insya Allah dengan suatu kepastian, bukan ta'liq. Ya, maksudnya Syekhul Islam di sini ingin membakar semangat, kemudian juga beliau melihat keadaan yang bisa insya Allah mengalahkan Tatar. Jadi Syekhul Islam jangankan belasan orang nih, Tatar, bahkan ke cucu dari Genghis Khan, ya, didatangi oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian diingatkan, bapak kalian nggak kayak gini dulu. Maksudnya kalian melakukan kezaliman kepada kaum muslimin dengan siapa engkau? Kemudian disebutkan fulan ini lagi gini. Jadi man khafallah khaufahul makhluk. Siapa yang seseorang dia takut kepada Allah, maka dia akan ditakuti oleh makhluk. Dan siapa yang
dia seseorang ini tidak takut kepada Allah, maka makhluk tidak akan takut kepada dia. Baik. Akhirnya dipukuli Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau tidak melawan, bengap kayak gitu, datang polisi, kemudian dikejar mereka ini, kata Syekhul Islam, jangan, biarkan mereka, aku sudah maafkan mereka. Nah, jangan, kami akan terus kejar, kami akan tangkap mereka. Kalau urusan mereka dengan aku sudah aku maafkan. Kalau urusan mereka dengan Allah itu aku serahkan kepada Allah. Kalau itu urusan kalian dengan mereka, nah, terserah kalian. Ya, tapi aku sudah maafkan. Ya, kemudian sembunyilah si Bakri ini di mana? Di rumah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, sembunyi. Bakri ini kan nggak mungkin tentara atau polisi cari di rumah Syekhul Islam ya. Ya, Syekhul Islam yang apa namanya? Yang dipukuli, dan Syekhul Islam yang ngajak dia untuk sini, kalian sembunyi di rumahku. Ya. Nah, jadi sampai di lobi mereka polisi untuk memaafkan, tidak lagi mengusut, ya. Karena Syekhul Islam dimuliakan oleh kerajaan setelah dituduh-tuduh yang enggak itu panjang lagi ceritanya. Jadi intinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau sudah melewati kesabaran menghadapi gangguan manusia, darah beliau difitnah, beliau dipenjara, ya, harta beliau, kemudian kehormatan beliau. Nah, ini akhlak yang mulia, ya. Dan wa amma khuluqul azim alladhi wasafahu bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa ad-din al-jami' li jami' ma amara bihi mutlaqan. Sedangkan akhlak yang agung, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau ya Muhammad berada pada akhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu seluruh agama ini dari A sampai Z-nya itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satunya manusia yang bisa mencerminkan Islam dari seluruh aspek Islam hanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya mesti ada kekurangan. Setingkat Abu Bakar sedikit pun mesti ada apa? Mesti ada khalal, mesti ada kekurangannya, tidak sempurna. Manusia yang paling sempurna dalam mengamalkan Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, wa kana khuluquhu Al-Qur'an, dan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Seluruhnya Al-Qur'an ada pada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengilmui, beliau mentadabburi, beliau mengamalkan. Nah, wa haqiqatuhul mubadarah li imtithali ma yuhibbullahu ta'ala bi nafsin wa syarahis sadr. Dan hakikat itu semua sebenarnya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan hati, dengan kecintaan. Bukan dengan keterpaksaan kita beribadah, kita lakukan ini, kita tinggalkan ini karena terpaksa, enggak. Tapi karena kecintaan, kita tinggalkan maksiat karena cinta kita kepada Allah. Kita lakukan perintah Allah karena dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, mungkin pertanyaan aja ya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, sedikit lagi. Jadi kita selesaikan aja yang poin pertama. Insya Allah pertemuan berikutnya masuk ke pertanyaan yang kedua aja ya. Kita ringkas saja. Yang terakhir dari wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, akhlak yang mulia selain apa yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu ucapan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, akhlak yang mulia itu adalah kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajh. Yang pertama adalah kaful adza, yaitu tidak mengganggu orang lain. Ya, tidak menyakiti orang lain dengan lisan, dengan tangan, dengan apapun perbuatan, jangan ganggu orang lain. Ya, jangan ganggu orang. Ini yang pertama. Yang kedua, badlun nada, berikan kebaikan kepada orang-orang. Badlun nada, apa yang kita bisa lakukan manfaat untuk orang lain, berikan. Ya, dengan ucapan, dengan ide, dengan harta, dengan tangan, dengan jabatan, ihsan. Itu namanya ihsan ya. Ihsan bil ma, ihsan bil jah, ihsan bil fikr, berbuat ihsan dengan pikirannya, berbuat ihsan kebaikan dengan tangannya, dengan hartanya, dengan jabatannya, seperti itu. Nah, yang ketiga terakhir adalah talaqatul wajh, yaitu bermuka
berseri-seri ya. Nah, bertemu dengan orang dengan senyum, talaqatul wajh. Baik. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau remehkan sekecil apapun kebaikan itu, sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan engkau tersenyum. Ya, mun jemedut kumaha jemedut. Itu orang ngelihat juga udah gak enak ya. Nah, jadi itu akhlak yang mulia. Badlun kaful adza, tidak menyakiti orang, badlun nada, berbagi. Kemudian yang ketiga adalah talaqatul wajh, bermuka berseri-seri. Muka yang berseri-seri. Nah, ini mungkin terlalu panjang ya kalau kita baca semuanya. Jadi poin-poinnya saja, ini sudah selesai alhamdulillah. Intinya dari pertanyaan Syekh Al-Imam Abul Qasim As-Sabti Al-Maghribi kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah agar mewasiatkan kepada beliau bagaimana bisa baik agama dan dunia. Yang pertama adalah dengan menjaga ketakwaan kepada Allah. Dan kita tahu ya, kita sendiri nyadar, kita sendiri merasa tidak sempurna kita dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah. Dengan itu perbaikilah kekurangan tersebut dengan banyak bertobat, beristighfar, beramal soleh dan bersabar atas musibah. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimana bisa berakhlak mulia dengan sesama manusia, dengan orang-orang. Nah, ini agar bisa baik dunia dan agama dan dunia seseorang, seperti itu. Nah, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi kan kalau keburukan yang menimpa kita di alam barzah ya, siksa kubur, itu kan mengurangi dosa juga gitu. Apakah itu bisa sampai bersih, Ustaz? Maksudnya setelah itu jadi masuk surga setelah siksaan kubur? Sangat mungkin. Jangankan itu, sebelum dia meninggal pun sudah habis dosanya bisa. Kata Rasulullah SAW, la yazalul bala fi mu'minin fi ahlihi wa malihi wa nafsihi hatta kharaja minad dunya wa laysa lahu khati'ah. Terus bala akan menimpa seorang mukmin pada dirinya, hartanya, keluarganya sampai dia keluar dari dunia ini tidak lagi membawa dosa. Jangankan di alam barzah atau di sebelum meninggal aja udah habis dosanya bisa. Nah, barakallahu fikum. Ini kemurahan Allah semua itu ya. Ya, terkadang hanya dengan Allah pilih saja siapa yang Allah kehendaki saja. Ya, dosanya yang banyak hanya dengan tauhid, enggak pernah syirik, Allah ampuni semuanya. Ya, siapa yang Allah kehendaki saja. Liman yasha. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa yang itu di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Kan ada yang luar biasa maksiat yang dia lakukan, dan hanya dengan kalimat la ilaha illallah Allah gugurkan dia. Nah, ya benar Adam, lau laqitani, wahai anak Adam, andaikan kau bertemu denganku membawa sebanyak butir tanah dosa, tetapi engkau bertemu denganku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, laqaituha biqurabihal maghfirah, maka aku akan bertemu denganmu dengan sebanyak itu pula ampunan. Intinya tauhid. Yang paling dahsyat untuk bisa menggugurkan dosa adalah tauhid. Jangan syirik, baik itu akidah, ucapan atau perbuatan. Ya, nah, tadi kalimat untung ada kamu, itu sudah syirik tuh. Kalau nggak bukan karena CCTV ini kita bakal kena, itu sudah syirik itu. Ya, hati-hati. Jadi terkadang kita nggak sadar dengan beberapa ucapan. Ya, orang subhanallah ya, pernah ketemu dengan orang ini mondok 6 tahun. Dan dia mondok 6 tahun itu bukan di pondok-pondok yang nggak ngerti hadis, yang ngerti hadis Nabi SAW. 6 tahun. Tapi setelah itu dia ngomongnya dengan Allah dan Rasulullah, hati-hati. Ya, maksudnya ya pondok seperti itulah. Yang jelas dia ngerti hadis-hadis Nabi SAW. Tidak ditekankan tauhid di pesantren itu intinya. Ya, hati-hati. Nah, dan kitab terbaik dalam permasalahan ini adalah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
Belum pernah ada kitab yang seperti itu sampai sekarang ini memperinci tentang syirik. Syirik perbuatan, syirik ucapan. Nah, fadhal. Nah, Filis. Oh ya, fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tentang menebarkan salam Ustaz. Nah. Kepada yang kenal ataupun yang nggak kenal. Nah. Kalau misalnya kita nggak tahu ada yang non muslim di situ atau dalam satu rombongan yang kita ada yang kenal tapi ada yang nggak kita kenal dan ternyata di dalam rombongan kita pas kita ketemu atau masuk ruangan itu ternyata ada yang non muslim, itu gimana Ustaz? Tapi kan kita maksudkan hanya yang muslim aja. Jadi, Jangan karena ada 1-2 orang tidak muslim kita tidak ucapkan salam kepada yang muslim. Yang kita maksudkan salam kepada orang muslim. Nggak boleh kita mengucapkan salam kepada orang kafir. Ya, la tabda'uhum bil salam. Jangan, kata Rasulullah, jangan kalian mulai mereka untuk mengucapkan salam. Ya. Tapi good morning meren. Nggak beda selamat pagi atau damang Pak. Jadi bukan assalamualaikum gitu ya. Kalau assalamualaikum jangan, assalamualaikum jangan. Bahkan kalau seandainya mereka mengucapkan salam sekalipun, kan mereka Masya Allah, ya mau salam sama kita kan. Enggak kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang rajih, wallahu a'lam. Kita menjawabnya dengan waalaikum. Hanya waalaikum saja, waalaikum. Enggak waalaikumsalam. Tapi ya waalaikumsalam, waalaikumsalam. Enggak waalaikum saja. Nah, enggak waalaikumsalam. Kalau tapi kita disyariatkan untuk mendoakan hidayah kepadanya, ya. Allah yahdi. Masallallahu yahdi. Nasallallahu yahdi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya gitu. Nah, fadhal. Kalau untuk terkait sedekah yang tadi kalau misalnya sedekahnya mengatasnamakan orang tua baik yang sudah meninggal ataupun yang belum meninggal itu bisa ikut dapat pahala juga atau tidak? Tips sedekah untuk yang belum meninggal, anak ragu nih. Untuk yang belum meninggal. Ada yang kalau yang sudah meninggal ada dalilnya. Inna ummi matat. Ya uftulitat nafsuha. Ya Rasulullah, Sa'ad bin Ubadah. Jadi tadi ada bilang Sa'ad bin Mu'ad ya. Nah, jadi pemimpin Ansor itu ada 2. Karena mereka ada 2 kabilah, ada Aus dan Khazraj. Nah, satu dipegang oleh Sa'ad bin Mu'ad dan satu Sa'ad bin Ubadah. Nah, Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi ma uftulitat nafsuha. Ya Rasulullah, ibuku meninggal mendadak. Ya Rasulullah, ibuku meninggal mendadak. Ya, walam tusi, dan dia tidak memberikan wasiat. Apakah sampai sedekah yang aku niatkan atas niatan ibuku? Kata Rasulullah, sampai. Nah, tapi kalau yang masih hidup, anak belum tahu nih. Nah, mantap sekolah saya barakallahu. Nah, mantap barakallahu. Saya mau nanya, kalau orang tua sudah meninggal tapi bukan ayah kandung, ya. Dan yang meninggalnya itu bunuh diri gitu misalkan, itu kita doakan ampunan atau itu bisa nggak? Boleh. Orang yang meninggal bunuh diri itu bukan artinya keluar dari Islam. Ya, kita berharap saudara-saudara kita mereka yang mungkin meninggal dalam keadaan itu su'ul khatimah bisa jadi ya. Tapi kita berharap agar Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, tanda cinta kita kepada beliau ini yang mungkin ayah angkat atau ayah asuh gitu ya. Rasulullah SAW saja yang beliau diasuh oleh Abu Thalib. Ini kafirnya Abu Thalib, musyrik. Apa kata Rasulullah? Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha'ak. Demi Allah aku akan terus mendoakan ampunan untukmu. Ini Abu Thalib meninggal nih. Demi Allah aku akan terus mendoakan untukmu selama aku belum dilarang. Kemudian Rasulullah dilarang. Ya, tetapi kalau dilarang kenapa? Karena enggak dilarang kenapa? Karena dia musyrik. Ya, dilarang maka nabi Nabi walladzina amanu safar musyrikin walau kanu qurba min ba'di ma tabayyana lahum as-solihin. Di surat At-Taubah Allah SWT berfirman, tidak sepantas bagi seorang nabi dan orang yang beriman untuk memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik setelah datang penjelasan kepada mereka. Jadi dilarang ya. Rasulullah dilarang untuk mendoakan ampunan untuk ibu beliau kan.
Istadzantu li rabbi an astaghfira li ummi. Aku meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku, falam ya'dzan li. Allah tidak mengizinkanku. Wastadzantu li rabbi an azura qabraha fa'dzina li. Dan aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburannya dan aku diberi izin. Nah, seperti itu. Ya. Jadi untuk mendoakan ampunan kepada saudara kita yang mungkin jatuh bunuh diri atau su'ul khatimah lah, su'ul khatimah. Boleh selama muslim ya. Nah. Wa jazakumullah khair. Nah, tafadhal. Terkait kita memaafkan kesalahan saudara kita yang silaturahim. Jadi kalau misalnya kita maksudnya berkunjung untuk menyambung tersebut ternyata yang disambungnya tidak mau, ini gimana? Tidak mau. Maksudnya tidak mau memaafkan gitu. Oh, tidak mau memaafkan. Ulangi lagi. Berkunjung lagi, kasih hadiah lagi. Nah, sampai luluh hati. Barakallahu fikum. Antum jazakallahu khair. Nah, cukup ya. Kita cobakan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.